Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa pick a card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil tajuk atau tema ya. Apakah diriku bisa menemukan orang yang lebih baik ya, atau menemukan pasangan yang lebih baik ya? Bagi kalian yang ingin mengetahuinya, mari kita bahas di sini. Dan perlu saya ingatkan, tidak henti-hentinya kepada kalian, ini adalah readingan general ya guys ya, dimana tarikan energinya sangat kolektif ya, ditarik dari energi banyak orang. Jadi saya memohon kebijaksanaan kalian di dalam menyikapi ya segala macam readingan saya ini. Tidak usah kalian bawa baperan readingan saya ini, karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik, move and flow, sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi ya. Dan tidak tertutup kemungkinan energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari orang lain, bukan energinya kalian. Oke? Jadi tidak usah direpot-repotin ya segala macam readingan saya ini. Kalau memang udah tidak cocok, ya udah skip aja, cari video lain kan. Dewasa dikit ya, supaya kita jangan tampak seperti orang yang nyinyir kan nantinya ya. Namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan kalau energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya ya guys ya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck kalau kalian inginkan. Tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian cocokkan dengan zodiak yang akan saya sebutkan. Oke. Readingan saya ini tetaplah bersifat timeless dan juga genderless. Timeless ini ya tidak terbatas oleh waktu, kapanpun kalian mau menontonnya juga bisa. Minggu depan, bulan depan, tahun depan juga boleh ya. Sedangkan genderless ya, itu tidak melihat gender, unisex ya. Boleh pria, boleh wanita, boleh anak-anak ya. Siapapun diri kalian. Oke. Ini saya akan tebar 3 kartu ya, sebagai 3 simbol atau 3 kemungkinan bagi kalian apakah bisa menerima orang, bisa bertemu dengan orang baru yang lebih baik lagi dari pasangan kalian saat ini atau tidak kan. Kalau misalnya satu kelompok tidak cocok, coba cari ke kelompok lainnya ya. Oke. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi kalian yang ingin melakukan amal donasi kalian ya, bisa menghubungi nomor WhatsApp ya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas melalui via chattingan ya. Tujuan dari donasi tersebut untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini. Dan barangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya tersebut kan, bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, serta kalian dijauhkan dari orang-orang toksik ya. Oke, nah di sini ada 3 deck, 3 kartu ya. Silahkan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian. Langsung saja saya mulai dengan kartu kelompok yang pertama. Oke, saya masuk ke kartu kelompok yang pertama ya. Ini dengan simbol kristal mawar ya. Oke. Kita langsung lihat. Don't stop, jangan berhenti ya. Alias kalian disuruh jangan menyerah ya. Don't stop, jangan berhenti ya. Ibaratnya kalau ditanya apakah kalian bisa ya mendapatkan orang yang lebih baik lagi ya, atau pasangan yang lebih baik lagi, maka don't stop ya. Orang yang lebih baik ini ibaratnya tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kalian ya. Don't stop ya. Jangan pernah berhenti. Oke. Dan beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang pertama ini ya,
Saya merasa ya kalian udah mulai masuk ke titik putus asa ya. Oke, sudah masuk ke titik di mana kalian udah mulai nyerah ya. Udah mulai tidak mau lagi kan, enggan ya atau ogah untuk mencari orang baru lagi kan. Tapi di sini dikatakan don't stop ya. Jangan kalian berhenti di tengah jalan ya. Potensi kalian mendapatkan orang yang jauh lebih baik itu ada ya. Saya lihat penjelasan dari kartu tarotnya ini kenapa disuruh don't stop ya. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose card number 1. Apakah diriku bisa menemukan orang yang lebih baik atau pasangan yang lebih baik? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu don't stop. Dan kartu don't stop ini saya juga merasakan ya guys ya. Orang yang memilih kartu kelompok yang pertama ini mungkin terlalu fokus kepada beberapa orang yang itu-itu aja ya. Misalnya ya, beberapa orang yang 1, 2, 3 gitu aja kan. Kalian disuruh jangan terlalu monoton ya, fleksibel dikit ya. Beberapa orang itu kalau misalnya udah tidak cocok dengan diri kalian ya cari orang baru lagi. Nah kayak gitu kan, jangan terlalu fokus terhadap satu orang kayak kan yang kalian targetkan, atau 2 orang yang kalian targetkan salah satunya mesti menjadi milik kalian ya. Jangan sampai kayak gitu kan, fleksibel dikit ya. Oke. Jangan menyerah terhadap 2 orang atau 3 orang aja ya. Cari yang lain lagi. The Journey, Death. Oke. Ini adalah zodiak Capricorn. 7 of Arrow, Aquarius. Kemudian ada kartu The Hangman. Ini adalah zodiak Virgo. Kemudian ada kartu Eight of Arrow. Oke. Ini adalah zodiak Gemini. Dan terakhir ada kartu Ace of Bow, Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Nah, ini sama seperti yang saya katakan tadi ya guys ya. Saya akan lihat saran dan pesan untuk diri kalian. Kenapa ada kartu don't stop ya? Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu don't stop? Child, anak-anak ya, give yourself permission to play ya. Berikan izin ya kepada diri kalian untuk bermain-main ya, untuk happy-happy, untuk bersenang-senang ya. Jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu lah ya. Inti-intinya kayak gitu ya. Jadilah ya, keluarkan inner child kalian, sisi kekanak-kanakan dari dalam diri kalian dengan membuka diri di tengah masyarakat ya. Dengan cara berteman dengan orang, kumpulkan teman sebanyak mungkin. Nah, kayak gitu ya. Karena saya lihat ya, kronologisnya ini penjelasannya kenapa kalian disuruh don't stop ya. Kalian sudah memang mulai mau menyerah. Ada kartu death ya. Oke. Bahkan beberapa orang ya yang memilih kartu kelompok yang pertama ini ya, saya merasa kalian juga udah angkat tangan kan? Angkat tangan. Oke ya. Kenapa ya kalian menyerah ya? Insecurity, 7 of Arrow ya, manipulasi, kecurangan. Setiap kali ya kalian bertemu orang, kok orangnya itu kayaknya enggak beres ya, kayak gitu ya. Kalau enggak matre kan, orang itu playboy atau playgirl kan. Kalau enggak ya,
Mungkin orang itu cuma melihat materi kalian, hanya menginginkan badan kalian, kan? Sehingga ya hampir setiap orang yang kalian ketemui kayak gitu-gitu aja, kan? Seven of Arrow, kan? Dan hubungan kalian selalu berakhir dengan hanya alasan kayak gitu aja. Ibaratnya ya, beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang pertama ini, oke, cukup ya, oke, di dalam pikiran kalian udah cukup, saya udah tidak percaya lagi sama dengan yang namanya cinta, dengan yang namanya pria, dengan yang namanya wanita. Lebih baik saya menyendiri aja, mendekatkan diri kepada Tuhan, kan? Saya udah takut untuk buka hati lagi kepada orang lain. Of Arrow ya, Star atau Mande ya, merasa takut ya. Oke, saya udah takut untuk membuka hati lagi, kan? Untuk bisa berekspektasi, untuk mau meletakkan harapan kepada orang lagi. Saya udah takut. Kenapa setiap kali bertemu dengan orang ya, kayaknya orang itu nggak beres ya. Kalau nggak matre, orang itu gila seks, kan? Kalau nggak gila seks, orang itu kan playboy, playgirl, kan? Bolak-balik kayak gitu aja. Sehingga ini ya, kalian kayaknya udah masuk ke titik gimana ya, udah menyerah lah ya, udah menyerah terhadap asmara kalian. Makanya disuruh don't stop, jangan berhenti di tengah jalan, guys ya. Orang yang lebih baik itu bejibun banyaknya ya, seabrek banyaknya di luaran sana. Mungkin ya belum waktunya kalian ketemu, kan? Oke. Dan bahkan beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang pertama ini karena udah menyerah, kan? Karena udah terlalu saking seringnya ya kalian disakiti oleh orang, kan? Sampai kayak gimana ya? Membuat kalian lebih baik menyendiri aja lah. Saya lebih baik berada di dalam rumah aja, kan? Bahkan keluar pun saya juga tidak mau lagi, kan? Lebih baik setiap habis kerja saya pulang masuk ke dalam kamar, kan? Main HP aja, kan? Kalau keluar, kan, nanti ketemunya orang yang bukan-bukan, digodain oleh orang yang bukan-bukan. Nah, kayak gitu, kan? Oke. Ibaratnya ya kayak gimana ya bilangnya ya? Siklus ya, rasa antusias kalian ya, semangat kalian, keoptimisan kalian untuk mencari orang baru itu sudah drop ya, sudah down banget ya, sudah redup, kan? Saya bisa merasakan sih untuk orang yang memilih kartu kelompok yang pertama ini ya, posisi kalian ini kayaknya ya, pukulan kalian ini terlalu berat ya di dalam hidup kalian, terutama masalah asmara kalian. Terlalu berat banget ya. Sampai kalian ini kan udah pesimis, udah putus asa, udah mentok kan sekarang, kan? Oke? Lebih baik kan di dalam pikiran kalian, kan, kalian menyendiri, fokus terhadap finansial, kan? Lebih baik kalian menjalani hal-hal yang spiritual, mendekatkan diri kepada agama, kan? Atau setidaknya dekat dengan keluarga, kan? Bahkan suruh kalian keluar berteman dengan orang saja ya, kalian juga sudah tidak mau lagi. Nah, kayak gitu, kan? Makanya ada kartu don't stop ya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa pesimis, jangan pernah menyerah. Selama kalian tidak menyerah ya, selama kalian merasa optimis terus ya, keep optimism ya. Maka ingat, orang baru itu banyak ya, banyak banget ya. Saya lihat ya, potensi kalian menemukan orang ya, orang baru ya, yang jauh lebih baik ya, yang datang di dalam kehidupan kalian. Satu, the hangman. Kalian menemukan orang yang spiritual juga sama seperti diri kalian, seorang yang religius juga, yang laki-laki soleh ya, yang wanita ini soleha ya. Dan yang pastinya opsi kedua ya, kalian bertemu dengan seorang pasangan baru yang lebih baik, yang mungkin mereka juga memiliki permasalahan yang sama seperti kalian, di mana sevibrasi, sesinkron ya. Oke? Satu nada, satu getaran dengan kalian, memiliki nasib yang sama ya dengan kalian ya. Sekarang tinggal kalian mau buka diri kalian atau tidak, kan? Ada Ace of Bows ya, atau Ace of Wands ya. Ini adalah harapan baru ya. Harapan baru ini selalu ada kalau kalian mau membuka diri. Kalian disuruh jangan mengurung diri, jangan menyendiri terus ya. Oke, hanya karena ya kalian tidak pernah mengalami ya hubungan cinta yang mulus ya. Dead ya.
kalian sudah berubah menjadi drop, pesimis banget ya, putus asa banget karena sudah terlalu seringnya ya kalian dikhianati oleh orang sampai beberapa orang sudah tidak percaya lagi kan. Kalian disuruh ya, mulailah buka hati kalian untuk memberikan kepercayaan kalian kepada orang ya. Makanya saran dan pesan di sini ada mengatakan kepada kalian child, anak-anak ya. Kalau anak-anak itu kan, jiwa anak-anak itu kan jiwa yang suka bermain kan, jiwa yang suka membuka diri di tengah masyarakat kan, happy-happy, bawa happy kan, di dalam segala keadaan kan, suka bermain-main kan. Kalian disuruh berinteraksilah, buka diri kalian di tengah masyarakat, bersosialisasilah dengan masyarakat. Tapi tidak disuruh kalian begitu ya, membuka diri langsung menaruh ekspektasi atau ya, kayak gimana ya, langsung berharap kalian bisa menemukan jodoh. Ibaratnya give yourself permission to play ya, memberikan izin kepada diri kalian sendiri untuk bermain-main. Disuruh kalian carilah ya orang-orang baru dan jangan kalian jadikan sebagai pasangan dulu, tapi kalian jadikan sebagai teman kalian ya. Karena bermula ya atau berawal dari hubungan pertemanan ya, itu ya pelan-pelan ya bisa timbul benih-benih rasa ya di dalam diri kita. Ngerti kan guys kan? Yang awalnya ya kita ini sudah pesimis ya kepada orang-orang ya, sudah tidak percaya lagi kepada orang-orang, tapi berawal mula dari hubungan pertemanan ya, lama-lama ya kita bisa ya, rasa kepercayaan kita itu bisa kembali lagi. Dan mungkin beberapa orang ya, kesalahannya selama ini kan, kenapa hubungan ini selalu berakhir dengan kecurangan gitu kan guys kan? Karena kalian terlalu cepat di dalam meresmikan hubungan kalian dengan seseorang. Jatuh cintanya kalian ini terlalu cepat, bukannya berteman dulu kan. Give yourself permission to play kan, give yourself permission to make a friend before gitu kan guys kan. Berteman dengan orang terlebih dahulu kan, langsung ya main sikat, main labrak gitu kan, nanti jatuhnya ya kayak gitu kan. Belajarlah dari kesalahan ini kan, supaya lain kali jangan terulangi lagi kepada diri kalian guys. Kalian ngerti kan? Jangan terlalu cepat ya. Karena saya lihat beberapa orang yang melakukan personal reading kayak gitu kan guys kan. Kenapa hubungan mereka ini bermasalah terus kan guys kan? Karena begitu saya cek kan, dari mereka kemarin-kemarin itu waktu jadian dengan si pria atau waktu jadian dengan si cewek tersebut ya kan, terlalu cepat, bahkan nikahnya itu terlalu cepat. Bukannya menjalani hubungan pertemanan dulu beberapa bulan, kemudian pacarannya itu 1 tahun, 2 tahun, kemudian dulu kan barusan ajak menikah, bukan kayak gitu. Tapi begitu pacaran langsung ya, ajak nikah langsung kayak orang yang sorry to say ya, gila kawin kan guys kan, gila kawin. Akhirnya apa yang terjadi kan? Sakit kan, akhirnya kan kecewa kan. Bukannya saling interaksi dulu kan, saling sosialisasi dulu, interaksi dulu, saling menerima kekurangan satu sama lain terlebih dahulu. Tapi cepat-cepat, buru-buru, kayak ngebet gitu kan. Oke, makanya jangan terulangi lagi sifat kayak gini guys. Oke, bertemanlah dengan orang ya, dan biarkan waktu yang membuka hati dan perasaan kalian kayak gitu kan guys kan. Banyak kok orang yang bisa, orang yang lebih baik yang bisa kalian temukan. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya ini agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke? Ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Oke. A year from now ya, 1 tahun dari sekarang ya. Kalau ditanya ya, apakah kalian bisa menemukan orang yang lebih baik ya, atau pasangan baru yang lebih baik ya guys ya? Saya lihat ini bisa, hanya saja ini memakan waktu ya.
mungkin harus menunggu 1 tahun lagi ya. 1 tahun lagi. Kenapa mesti menunggu 1 tahun lagi ya? Ini pasti ada alasannya ya guys ya. Mungkin ya kalian beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang kedua ini masih belum begitu bisa move on dari mantan pasangan kalian, masih ada menyimpan luka, sakit hati sehingga membuat kalian minder kan, membuat kalian merasa pesimis kan, atau kalian sedang fokus terhadap materi finansial kalian kan, alias kalian masih belum ready kan guys kan. A year from now ya, bisa jadi beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang kedua juga ya, ekspektasinya terlalu banyak ya, tuntutannya terlalu banyak. Pasangan saya mesti kayak begini, mesti kayak begitu kan, mesti kaya, tajir, tampan kan, bawa mobil Lamborghini kan, kayak gitu kan, bertubuh atletis kan, seperti pangeran yang menunggang kuda putih gitu kan. Nah, jangan kayak gitu ya guys ya. Oke, nanti ya semakin lambat kalian bertemu dengan jodoh kalian kan guys kan. Kalau saya lihat sih potensi ya, ini masih bisa, hanya memakan waktu ya. Ada yang salah pada diri kalian ya, yang memilih kartu kelompok yang kedua ini ya. Mesti pahit-pahit saya sampaikan kepada kalian. Oke? Kita lihat kenapa begitu ya. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose card number 2. Apakah diriku bisa menemukan orang lain atau pasangan baru yang lebih baik lagi? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu A Year From Now. Dan mungkin saja ya, dari kartu A Year From Now di sini kan kalian terlalu ya menitik beratkan ya, fokus kalian, target kalian kepada beberapa orang itu aja kan. Sedangkan terhadap orang lain kalian ibaratnya kayak tutup hati kan, tidak memberikan perhatian, kalian tidak memberikan kesempatan sedikit pun kan. Ada kartu Knight of Bows ya. Oke, ini adalah zodiak Sagittarius. Ace of Vessels ya. Oke. Cancer, Scorpio, Pisces. Ada kartu The Stack ya. The Stack ini adalah, saya lihat dulu, ini adalah kartu Strength kalau tidak salah ya. Zodiak Leo ya. Iya benar ya kan, zodiak Leo. King of Vessel ya. Ini adalah Scorpio. Wow, water sign ya. King of Stone. Wow. Ini adalah zodiak Taurus. Oke. Heavenly God and Universe, please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose card number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu A Year From Now, 1 tahun dari sekarang ya. Seks, kiss, hug ya. Seks, ciuman dan pelukan ya. Face and embrace all parts of yourself ya. Hadapi ya dan rangkullah ya, terimalah ya. Ibaratnya kayak gitu ya, setiap bagian dari tubuh kalian ya. Oke, sayangi diri kalian terlebih dahulu lah ya. Ibaratnya kayak gitu ya, cintai diri kalian terlebih dahulu, lakukan perawatan ya terhadap diri kalian terlebih dahulu ya guys ya. Karena saya lihat kenapa kayak gitu ya, 1 tahun dari sekarang, kenapa mesti tunggu sampai 1 tahun lagi kan?
Karena saya lihat ada kartu Knight of Bowls ya. Beberapa orang kan masih belum bisa fokus ya, atau terpatok kepada satu orang. Saya rasakan di sini ya. Karena fokus kalian ini mungkin terhadap lebih dari satu orang, kepada si B, si C kan, sehingga membuat kalian ini mungkin ya, energi kalian mungkin agak sedikit pelin-pelan ya, tidak tahu mesti memilih siapa kan, mesti memberikan fokus kalian kepada siapa kan, karena kalian masih dalam kebingungan. Dan beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang kedua ini ya, kalian masih terlalu sibuk ya, di dalam ya bekerja kayak kan, fokus terhadap pekerjaan kalian, cari duit atau kayak gimana kan. Di sini ya, Ace of Vessel ya. Kalau cinta baru sih pasti ada ya. Oke, dan beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang kedua ini mungkin ya belum nasib kalian ya. Untuk waktu dekat ini mungkin masih belum nasib baik kalian ya, mendapatkan orang yang lebih baik ya, atau pasangan yang lebih baik, atau pasangan yang kalian inginkan. Oke, makanya di sini ya kalian disuruh ya, kalian mesti bersabar terlebih dahulu ya, atasi diri kalian terlebih dahulu dan cintai diri kalian terlebih dahulu. Ace of Vessel ya. Oke, kalian mesti belajar untuk membuka hati kepada orang ya, kepada orang baru. Tapi ya, sebelum membuka hati kepada orang baru, ya, diri kalianlah ya yang mesti kalian atasi terlebih dahulu. Karena saya lihat masih ada Knight of Bowls ya. Sorry to say, saya benar-benar meminta maaf. Kalian masih belum bisa fokus terhadap satu orang. Pikiran kalian masih terlalu bercabang-cabang kepada beberapa orang kan. Mungkin saya merasakan di sini ya kan, kalian menyediakan beberapa orang kayak batu ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Menyediakan 5 orang contohnya. Oke. Supaya kalian bisa seleksi kan, siapa orang yang paling cocok dengan saya, supaya orang yang bisa datang maju mendekat kepada diri saya kan. Mana bisa kayak gitu guys. Mau ditunggu sampai kapanpun ya, orang itu nggak bakalan bisa maju, karena mereka juga tahu yang ada di hadapan kalian ini ban serapnya itu banyak sekarang. Oke, ban serapnya itu banyak kan. Maka orang-orang yang ingin mendekati kalian juga takut sekarang kan. Takut kalian yang tidak bisa setia nantinya kan. Oke. Dan saya lihat kan di sini Ace of Vessel ya. Kalian sih bersedia membuka hati ya kepada orang baru ya. Oke. Tapi maunya orang baru itu kan banyak sekali tuntutan dari diri kalian kan guys kan. Mesti setia kan. Mesti setia, pintar cari nafkah kan, orangnya mesti strong, mesti kuat kan, mesti banyak duit, hidupnya itu mesti mapan, udah itu dari segi wajah juga mesti tampan kan. Hentikan kriteria kalian ini kan. Setiap kalian melihat orang yang lebih baik ya, pasti hati kalian basah meleleh terus ya. Ace of Vessel ya. Oke. Kalau ditanya apakah kalian bisa bertemu dengan orang yang lebih baik, banyak kok saya lihat king loh, ini loh king semuanya loh ya. Cinta baru ini ada sekarang, hanya saja kalian yang bingung untuk memilihnya kan, karena masing-masing dari mereka itu punya versi terbaik mereka kan. Yang satu mungkin tajir ya, yang satu mungkin kaya, sedangkan yang satu lagi kan mungkin badannya atletis ya, tapi secara keuangan dia tidak mapan kan. Yang satu lagi tampan. Nah kayak gitu kan, sehingga ya kalian kumpulin terus kayak batu-batu ini kan. Lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Mana yang paling cocok untuk diri kalian kan. Ya rebutlah saya, raihlah saya ya. Datang maju mendekat pada diri saya ya. Mana bisa kayak gitu guys. Sorry ya guys ya, saya ngomong secara jujur kan. Nggak bisa kayak gitu. Nanti ya kalian kehilangan kelima orang tersebut. Karena saya lihat banyak sekali opsi ya di hadapan kalian kan. Yang bentar-bentar kan melihat orang baru kan. Yang sekiranya lebih tampan, wajah lebih manis, hidup lebih kaya kan. Naik mobil gitu kan, naik mobil mewah kan. Hati kalian meleleh terus kepada si orang itu kan.
langsung berekspektasi kepada si orang tersebut. Nah, nggak bisa kayak gitu, guys. Makanya inilah yang menghambat ya. Kenapa 1 tahun mulai dari sekarang kan kalian baru bisa menemukan jodoh kalian kan guys kan, supaya hati kalian fokus dulu ya, the stack ya atau the strength ya, bisa fokus dulu terhadap seseorang. Satu sisi ya, sex, kiss and hug ya, oke, face and embrace all parts of yourself ya, hadapi segala kekurangan kalian dan rangkullah, hargai ya segala bagian dari tubuh kalian tersebut. Nanti ya, kalau kalian kayak gini terus kan, jatuhnya kalian ini kayak, ya sorry to say sekali lagi ya, kayak orang yang murahan kan guys kan, kayak seorang player jadinya kan. Karena kalian masih ada niat untuk mencoba-coba, ini cocok nggak buat saya, kalau nggak cocok barang retur. Nah kayak gitu ya, barang dikembalikan ya, hempaskan, cari orang lain. Nah, kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kalau kita udah fokus kepada seseorang, maka mau tidak mau ya, segala kekurangan dari orang tersebut kita mesti terima. Nah, ini tidak mesti resonate ya bagi semua orang ya guys ya. Jangan terlalu cepat menjudge dulu ya, karena readingan ini untuk banyak orang kan guys kan. Belum tentu energi yang terbaca ini adalah energi kalian kan guys. Makanya kalian disuruh cintai dan hargai diri kalian terlebih dahulu. Buatlah diri kalian menjadi orang yang berharga, memiliki value ya. Terlebih dahulu ya. Jangan terlalu gampang untuk terfokus ya, atau gampang untuk jatuh cinta, gampang merasa basah hati kalian, kelepak-kelepek kepada orang lain terlebih dahulu kan guys kan. Oke. Kalian disuruh untuk bisa fokus terhadap satu orang kan. Supaya kan ya, orang itu bisa menjadi jodoh kalian. A year from now ya, 1 tahun dari sekarang ya, alhasil ya, untuk istilah muslim kan, alhamdulillah ya, kalian akan bertemu ya dengan orang baru ya, yang jauh lebih baik. Itu pun kalau kalian tidak berusaha mencari orang yang lebih baik lagi, kalian bisa face and embrace ya, bisa menghadapi segala kekurangan orang tersebut dan bisa menghargai, menerima segala kekurangan dari orang tersebut. Nah kayak gitu. Dan kalian sudah bisa merawat diri kalian sendiri. Kalian bisa membuat diri kalian menjadi orang yang lebih berharga dikit kan. Oke, jangan tampak murahan kan. Oke, maka ya saya lihat akan ada cinta yang lebih solid, cinta yang lebih makmur datang ke dalam kehidupan kalian, tapi 1 tahun ya, mulai dari hari ini ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya katakan kepada kalian. Berhubung ya, karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Oke. Within the next few months ya. Dalam beberapa bulan lagi ya. Oke. Kalau within the next few months ya. Ini juga bisa ya. Oke, tapi kalian mesti menunggu beberapa bulan lagi kan, 1, 2, 3 bulan kan. Yang pastinya ini bukan 1 bulan ya guys ya, karena months ya, beberapa bulan ya. Bisa jadi di atas 2 bulan atau 3 bulan kemudian kan. Atau bisa jadi lebih dari setengah tahun kemudian kalian baru bisa menemukan orang tersebut ya, yang jauh lebih baik ya. Dan kenapa bisa kayak gitu ya? Ini pasti ada alasannya ya guys ya. Oke, ibaratnya ya, kartu ini juga mengatakan kepada kalian ya, ada siklus yang mesti kalian selesaikan terlebih dahulu ya. Ada beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang kedua ini, mungkin ya, ada karma yang mesti kalian selesaikan terlebih dahulu ya. Proses kehidupan yang mesti kalian lewati, lika-liku yang mesti kalian jalani terlebih dahulu. Heavenly God and Universe, please
explain to us for viewers who can choose card number 3. Apakah diriku bisa menemukan orang lain atau pasangan baru yang lebih baik ya? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu within the next few months ya. Dalam beberapa bulan ini ya. Saya lihat dulu ya. Four of Arrow ya. Oke. Rest, istirahat ya. Ini ada zodiak. Ini ada zodiak kayak gimana ya? Libra ya, ada King of Arrow ya. Ini adalah zodiak Aquarius, kemudian ada kartu The Mirror, Hangman ya. Bingung ya. Masih gantung keadaan kalian, zodiak Pisces. Kemudian ada kartu Page of Bows. Ini adalah Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada kartu The Asher atau The Chariot. Oke. Zodiak Cancer ya, The Chariot ini ya. Saya akan lihat saran dan pesannya untuk diri kalian. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who be choose card number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu within the next few months? Oke. Award, penghargaan, accept your well-earned prize ya. Nah, terimalah ya hadiah kalian ya. Terimalah hadiah kalian. Nah, kalau sudah dibilang terimalah hadiah kalian ya, saya merasakan di sini ya, memang di sini ada siklus yang mesti kalian jalani terlebih dahulu ya. Oke, karena beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini ya, saya melihat kalian ini masih dalam proses healing ya, rest ya, atau istirahat ya, mengistirahatkan hati dan perasaan kalian, masih belum ingin membuka hati dan perasaan kalian ya. King of Arrow ini adalah simbol dari kayak berapa ya, 4 minggu gitu ya guys ya, atau 1 bulan gitu. King of Arrow juga 4 minggu kan. Oke. Saya lihat ya di sini King of Arrow ya, atau King of Sword ya. Kalian mesti tegas ya. Diri kalian ini mesti ya healing terlebih dahulu ya. Banyak introspeksi diri, banyak kontemplasi dulu kalian. Ngerti kan guys kan? Supaya apa ya? Kalian perlu membuat suatu keputusan yang tegas di dalam hidup kalian. Karena kenapa? The Mirror, kalian masih bingung. Kenapa kalian masih bingung ya? Sebenarnya kalian masih mengharapkan seseorang ya. Mengharapkan seseorang yang sudah pergi jauh dari diri kalian. Oke? Seseorang, sorry to say ya, saya katakan secara jujur dan ini belum tentu resonate bagi kalian semua ya guys ya. Ingat ini general reading, dimana kalau energi yang terbaca ini tidak resonate berarti energi orang lain, bukan energi dari kalian. Kalian masih butuh untuk move on ya. Membuat sebuah upaya, membuat sebuah effort ya, untuk benar-benar bisa move on dari orang masa lalu. Di mana terkadang-kadang ya, memang beberapa orang ya mungkin bisa mengaku ya, kalau iya saya kan udah move on, saya nggak teringat lagi. Tapi ya di saat-saat tertentu ya, kalian masih mengingat orang dari masa lalu, masih belum melupakan secara maksimal, masih belum bisa melupakan kayak gimana ya, secara penuh ya. Bukan bisa full forgotten gitu kan, melupakan secara permanen orang di masa lalu sampai tidak teringat lagi. Karena saya lihat ya, begitu beberapa kali ya, mungkin dalam 1 minggu gitu kan, ada 1 hari kan, kalian masih bisa teringat lagi
Meskipun sebentar aja ya kepada si orang lama tersebut kan, saat kalian mengingat orang lama tersebut kan, ada timbul perasaan kangen dari diri kalian, kayak sebuah pengharapan lagi. Sekarang dia itu kayak gimana kan? Dan bahkan saya melihat ya selama ini kan, kalian ini kayak gimana ya bilangnya ya? Begitu teringat akan mantan kalian orang lama tersebut kan, langsung timbul niat kepo kalian kan, buka sosial media, buka Facebook, buka Instagram kan, cek akun dia kan, dia sedang ngapain di sana, ada postingan terbaru enggak dari diri dia, ada updatean terbaru enggak dari diri dia. Nah, itulah yang membuat kalian ini ya jadi plin-plan sekarang, jadi ngegantong kan. Padahal kalau ditanya orang baru itu ada atau tidak, saya lihat ini ada potensi ya. Ada orang baru, kemungkinan kalian bertemu dengan seorang yang LDR loh ya. Seorang yang LDR di sini entah orang luar kan, luar kota, luar negeri kan, luar pulau, luar dimensi atau ya luar angkasa gitu kan guys kan. Emangnya pacaran sama alien apa kan? Oke. Dan saya lihat ya ini ya beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang kedua ini dalam beberapa bulan kemudian ya kalian bisa bertemu dengan seseorang yang dewasa banget ya, dewasa banget, King of Arrow. Oke. Tapi ya orang ini pandai bertutur kata ya. Dari segi tutur katanya ini ya mungkin agak sedikit tegas ya kepada kalian ya. Jadi kesannya mungkin agak sedikit ketus ya. Oke. Tapi niatnya itu baik kepada kalian. Saya lihat orangnya itu tidak sembarangan. Bahkan kalian cepet-cepetan untuk ajak dia berpacaran juga dia tidak mau. Dia maunya berteman dulu dengan diri kalian karena dia menginginkan long term ya, hubungan yang jangka lama ya dengan diri kalian. Kalau kalian tidak kuat menahan godaan ya, iman kalian tidak kuat menahan godaan untuk bisa memiliki pasangan terus kan, maka orang ini bisa menahan godaan dan saya lihat orang ini potensinya bisa mengayomi kalian. Dan di sini memang terlihat sangat jelas Four of Arrow ya, kalian masih butuh untuk introspeksi diri ya guys ya. Butuh untuk introspeksi diri, butuh untuk bersabar. Nah, kayak gitu ya. Bersabar dulu kan, karena memang kalian mesti melewati siklus ini kan. Waktu kalian ini masih belum tiba dan akan tiba beberapa bulan lagi, kemudian bisa jadi 1 bulan loh ya, saya rasakan di sini ya. Oke, bisa jadi 1 bulan. Bisa jadi ada Page of Bows ya. Page of Bows ini adalah, bows ini simbol dari mingguan ya guys ya. 1 minggu kan guys kan. Atau bisa jadi 11 minggu kan. Dan ada King of Arrow, ini simbol dari 14 hari ya. Ada 4 hari, 14 hari, 12 hari, ada 7 hari atau 1 minggu ya. Tapi di kartu saran ini mengatakan dalam beberapa bulan kemudian. Ya, kalau kita tambah-tambahkan 4 tambah 14, 18, 18 tambah 12 ya, 30 ya. 30 tambah 11, 41, 41 tambah 7, 8 ya. Oke. 41 tambah 7, 48. Jadi 48 itu kan, kalau kita buat jadi hitungan kuno kan, itu adalah 12 ya, 12. 12 jadi hitungan kuno ya, 2 tambah 1 kan, 1 tambah 2 itu adalah 3 ya. Bisa jadi 3 bulan kemudian ya, kalau saya lihat ya. Ya, doakanlah ya. Tergantung bagaimana manifestasi kalian, tergantung ya bagaimana healing kalian sekarang. King of Arrows tergantung sampai di mana ketegasan kalian untuk benar-benar tinggalkan masa lalu tersebut. Jangan pernah ada kepikiran lagi orang dari masa lalu. Jangan sampai ada pengharapan lagi ya. Karena saya lihat beberapa orang memang ini kadang-kadang ya masih ngegantung kan, kayak masih menunggu kan, apakah masih ada harapan orang masa lalu itu kembali lagi, karena kalian mungkin takut ya saat kalian sudah melangkah maju ke depan kan, tahu-taunya setelah bertemu dengan pasangan baru ya, orang masa lalu itu hadir lagi ke dalam kehidupan kalian, alias masih ada memendam rasa. Saya lihat Page of Bows ya, memang kalian boleh ya melalui mulut kalian, enggak kok, memang saya udah move on kok, enggak kepikiran dia lagi kok. Sekarang saya tanya ya, kalau memang kalian enggak kepikiran lagi, buat apa kalian kepo-kepoin mantan kalian lagi?
Dan buat apa ya setiap video ya yang berkaitan dengan mantan kalian tersebut ya, kalian masih tontonin lagi. Nah, itu logika kan, guys kan. Jadi tidak usah kayak munafik lah ya, kita jadi orang ya. Saya lihat ya, memang ada niat kalian, King of Arrow, ada niat kalian untuk move on sekarang di Acer ya, tapi hanya berupa niatan. Niat kalian untuk move on ya, tapi kalian masih bingung. Masih the hangman kan? Kenapa kalian masih the hangman kan? Kalian ragu, takutnya suatu saat nanti ya, dia bisa kembali lagi. Itulah sebabnya kalian butuh mengclearkan pikiran kalian, mengkosongkan pikiran kalian. Kalian perlu membuat sebuah tindakan yang tegas. Udah itu tindakan yang tegas tersebut ya, kalian butuh introspeksi diri, melihat di mana kesalahan kalian. Karena mungkin dalam 1 minggu, seperti yang tadi saya katakan 1 minggu 7 hari ya, mungkin ada 1 hari ya, ada 1 hari kalian masih bisa mengingat mantan kalian. Si Anu, si Doi itu kan saat mengingat mantan kalian, Page of Boss ya, kalian langsung ya buka sosial media, kepoin dia, lihat postingan dia apa aja kan, bagaimana keadaan dia kan, kayak gitu. Begitu kalian udah berusaha ingin mengetahui tentang diri dia aja, itu udah kita kategorikan, udah masuk ke dalam pengharapan sekarang. Oke, alias kita kategorikan ya dalam hal belum move on. Nah, kayak gitu. Meskipun mulut kalian selalu ngeyel kan, enggak kok saya udah move on. Buktinya saya enggak teringat lagi. Loh, lantas kenapa begitu saya buat video tentang mantan kalian ya, masih kalian kepoin terus, masih kalian tontonin terus. Ya enggak usah lah kan, kita munafik kan. Oke? Ya saya kan cuma kepo aja, pengen tahu aja. Nah, dari mana rasa kepo itu? Dari mana rasa pengen tahu itu? Kalau dari dalam diri kita ini masih ada suatu pengharapan di alam bawah sadar kita, tanpa kita sadari masih ada setitik ya, setitik, tidak banyak harapan kita kepada si mantan itu. Oke? Jadi saya ngerti ya masalah kayak gini kan. Jadi nggak ada alasan sebenarnya di kolom komentar ya. Ya mau ngeyel-ngeyel sama saya kan, mau ngeyel sampai kapanpun juga nggak bakalan bisa juga kayak gitu kan. Saya tahu karena saya memegang kartu di sini kan, alam bawah sadar ya kan, orang yang saya bacakan itu ibaratnya saya genggam, saya tahu kan. Makanya award ya, hadiah ya, accept your well earned prize ya, terimalah hadiah kalian ya. Saat kalian benar-benar sudah bisa ya tinggalkan orang di masa lalu kalian, tidak memendam rasa amarah, memendam rasa benci lagi, tidak berusaha ingin mengetahui mereka lagi kan. Setiap kalian kayak gimana ya, tidak berusaha ingin mengetahui apa yang mereka lakukan, tidak berusaha untuk kepo kan, maka kalian akan terima hadiah di sini ya. Oke? Terima hadiah Anda yang berpenghasilan baik ya. Ibaratnya terimalah hadiah kalian dari kayak gimana ya, dari usaha dan perjuangan kalian ya. Kalian mesti berusaha dan berjuang, mesti membuat sebuah effort ya untuk diri kalian sendiri. Barusan kalian bisa menemukan si orang yang lebih baik, saya lihat. Oke, itu ya siklus yang mesti kalian lewati lika-liku ya untuk menghadapi musuh di dalam diri kalian sendiri ya. Barusan mungkin beberapa bulan kemudian bisa kalian selesaikan, bisa kalian kalahkan. Dan setelah kalian kalahkan, ada award, penghargaan dari Tuhan untuk diri kalian. Oke? Dan saat itulah kalian disuruh untuk terimalah penghargaan tersebut, karena kalian telah memenangkan musuh yang paling kuat. Musuh yang paling kuat adalah diri kita sendiri, rasa kepo kita sendiri, rasa ingin tahu kita sendiri. Bukan datangnya dari orang lain, guys. Enggak kayak gitu. Oke? Diri kita musuh yang paling sulit lah untuk kita hadapin ya. Jadi ya, hadapin diri kalian terlebih dahulu, introspeksi diri, perubahin diri kalian terlebih dahulu kan. Oke, kontemplasi dulu supaya kalian jangan sampai kebingungan dulu. Pastikan ya, kalian tidak memiliki pengharapan apapun, pastikan. Bahkan ingin tahu ya, bahkan untuk kepo, ingin tahu bagaimana keadaan mantan kalian juga tidak ada lagi di dalam rasa keinginan kalian, kayak gitu kan. Bahkan juga ya kan,
untuk kayak gimana ya bilangnya ya, memendam rasa amarah dan kebencian juga sudah tidak ada lagi di dalam diri kalian, alias sudah plong, sudah bersih. Nah, kayak gitu. Sudah adem, kan? Maka siap-siaplah kalian menerima hadiah orang baru tersebut yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya, rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.